Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku adalah Asyari, biasa dipanggil Dila, dengan NIM 231404024 dari kelas Stadis Matematika A semester 5 BP 23. Dari program studi Stadis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan matematika diskrit. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok materi. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar graf, penyajian graf dengan matriks, dan juga derajat titik. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar graf. Nah, jadi kenapa sih kok bisa ada teori graf itu? Nah, jadi awal mulanya yaitu di tahun 1736, teori graf ini bermula dari masalah jembatan di Königsberg, yang mana permasalahan itu dipecahkan oleh seorang matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Nah, di kota Königsberg ini, yang sekarang namanya Kaliningrad yang berada di Rusia, terdapat 7 buah jembatan. Kalau kita lihat pada gambar, itu ada jembatannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana ketujuh jembatan ini menghubungkan 4 daratan. Kalau kita lihat pada gambar, itu ada daratan yang pertama itu daratan yang di tengah-tengah ini, daratan A. Kemudian daratan B yang di bawah ini, daratan C yang di atas, dan daratan D yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi si Euler ini dia membuktikan secara matematis bagaimana bahwasannya kita tidak bisa melewati 7 jembatan ini dan kita kembali ke titik awal. Maksudnya itu seperti misalnya kita berada di sini awalnya. Lalu kita melewati ke 7 jembatan ini, nah kita tidak akan pernah bisa sampai ke titik awal kita ini lagi, gitu. Nah, kemudian teori graf ini dikembangkan dari tahun ke tahun. Yaitu pada tahun 1852 oleh seorang ilmuwan bernama Francis Guthrie, yang mana ia mengajukan masalah four color theorem atau teorema 4 warna. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1857 oleh Arthur Cayley, yang mana ia menggunakan graf ini untuk menghitung isomer pada bidang kimia. Jadi, teori graf ini juga digunakan pada bidang kimia. Nah, kemudian pada tahun 1936, ilmuwan bernama Dennis Koenig, ia menerbitkan buku pertamanya tentang teori graf. Dan sekitar tahun 1960-an, itu teori graf ini berkembang pesat. Sebagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, teori graf ini turut membantu dalam pengaplikasian di komputer ataupun juga di jaringan. Nah, jadi sebenarnya apa sih graf itu? Nah, jadi graf itu merupakan sebuah representasi atau visualisasi dari objek-objek diskrit dan juga hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, kalau kita lihat pada gambarnya ini, kita bisa lihat bahwasannya objek-objek diskrit itu adalah titik-titik hitam ini. Dan hubungannya adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Begitu. Nah, secara matematisnya bisa kita katakan bahwasannya graf itu disimbolkan dengan G dan didefinisikan sebagai sebuah pasangan terurut himpunan. Nah, jadi graf ini juga termasuk ke dalam sebuah himpunan P, E. Yang kalau kita tulis itu G sama dengan P, E dalam kurung. Dengan P-nya ini yaitu berasal dari kata vertex atau vertices yang artinya adalah simpul, titik, ataupun nodes. Yang mana V ini itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul tersebut. Nah, jadi untuk membentuk sebuah graf, maka harus ada V. V ini tidak boleh kosong. Artinya, dalam graf tersebut harus ada titik-titik ataupun simpul-simpul di dalamnya. Kalau tidak ada, maka tidak bisa kita sebut dengan graf. Nah, kemudian yang kedua itu ada E. E itu merupakan singkatan dari edges ini, yang berarti sisi. Ataupun bisa juga kita sebut dengan arcs, yaitu busur. Dan, nah, maka dari itu E ini adalah himpunan
dari sisi-sisi yang ada pada graf itu yang merupakan garis yang menghubungkan antara simpul-simpul itu. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, kumpulan titik-titik hitam ini yang merupakan V-nya, dan kumpulan garis-garis yang menghubungkannya ini yang merupakan E-nya. Nah, dalam himpunan, kita juga tahu bahwasannya ketika suatu himpunan dalam tanda mutlak, maka itu menyatakan sebuah kardinalitas, yaitu banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Seperti misalnya kita notasikan V dalam tanda mutlak, itu artinya adalah kardinalitas himpunan V, atau banyaknya anggota himpunan V, yaitu banyaknya simpul-simpul ataupun titik-titik yang ada pada graf. Kemudian mutlak E, yaitu kardinalitas himpunan E, yang artinya banyaknya jumlah anggota himpunan E, yaitu banyaknya sisi-sisi yang ada pada graf tersebut. Gitu. Nah, sisi yang menghubungkan simpul U dan V itu ditulis sebagai E sama dengan U, V. Jadi kalau misalnya kita punya dua simpul dan dua simpul itu berhubungan membentuk sebuah sisi, maka sisi itu bisa kita buat dengan lambang E kecil, lalu kita buat pasangan berurut himpunan simpulnya, yaitu U, V. Begitu. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya pada gambar ini, itu titik-titiknya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan himpunan dari simpul-simpulnya. Maka di sini kita bikin V sama dengan dalam kurung kurawal karena dia itu himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, kemudian garis-garisnya ini yaitu garis 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan juga 5,1 itu merupakan sisi-sisi ataupun garis yang menghubungkan antara simpul-simpul yang ada pada graf ini, yang mana kita tulis sisi-sisi tersebut dalam himpunan E, seperti pada PPT ini. Jadi E sama dengan dalam kurung kurawal, jangan lupa karena dia merupakan himpunan, itu adalah pasangan berurut 1,2, yang artinya itu sisi dari simpul 1 ke simpul 2, kemudian ada sisi dari simpul 2 ke simpul 3, berarti 2,3, 3,4 juga begitu, 4,5 juga begitu, dan 5,1 juga begitu. Nah, jadi di sini kita punya 5 simpul atau 5 titik dan juga 5 garis atau sisi. Kita sebutnya sebagai sisi. Nah, jadi kalau kita notasikan, G itu sama dengan V, E, dengan V-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan E-nya yaitu 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan juga 5,1. Oleh karena itu, maka G ini sudah bisa kita sebut dengan graf, karena dia sudah memenuhi syaratnya, yaitu dia harus punya vertex ataupun simpul. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis graf. Nah, jadi graf ini dibedakan menjadi beberapa sudut pandang atau beberapa perspektif. Itu ada berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan arahnya. Nah, jadi graf ini ada dia yang sisinya itu punya arah, ada juga yang enggak. Nah, kalau kita lihat di PPT ini, graf itu berdasarkan arahnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah graf berarah, atau kita sebut juga dengan directed graph, atau kita singkat dengan digraf, yang mana sisi-sisi pada graf tersebut memiliki arah dari satu simpul ke simpul lain. Bisa kita lihat pada gambar G2 ini, misalnya pada simpul E ke simpul D, itu kan ada sebuah sisi. Nah, pada sebuah sisi ini, ada panah yang menunjukkan bahwasanya dari simpul E ke simpul D. Jadi, graf ini memiliki arah, sisi ini memiliki arah, yaitu dari E ke D. Jadi nanti dalam penulisannya, itu berarti sisi ini tuh sama dengan E, D, tidak bisa dibuat dengan D, E, karena nanti akan berbeda hasilnya. Begitu. Begitupun dengan sisi-sisi yang lain. Misalnya seperti ini, dari A ke E, itu ada dua sisi. Yang sisi pertama itu dari A ke E, yang sisi kedua itu dari E ke A. Begitu.
Nah, itulah yang disebut dengan graf berarah. Jadi sisi-sisinya itu dia punya arah, ditandai dengan adanya panah pada sisi-sisinya. Nah, yang kedua yaitu graf tidak berarah. Seperti namanya, itu berarti grafnya itu tidak punya arah, tidak seperti graf berarah tadi. Jadi sisinya ini bisa kita lihat dari simpul mana saja duluan gitu. Misalnya kayak dari graf G1 ini, kita lihat pada sisi A, C, karena dia tidak punya arah, berarti bisa kita tulis dia sisi E, A, C, ataupun sisi C, A, karena itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu, karena dia tidak ada arahnya. Nah, inilah contoh dari graf tidak berarah, atau bisa juga kita sebut dengan undirected graph. Nah, kemudian adalah dari perspektif yang kedua, yaitu berdasarkan bobotnya. Ada atau tidaknya bobot atau nilai pada sisi-sisinya. Yang pertama itu adalah graf tak berbobot, atau bisa kita sebut juga dengan unweighted graph, yang mana sisi-sisi pada graf tersebut tidak memiliki bobot atau nilai. Bisa kita lihat pada gambar yang A ini, gambar yang pertama ini. Nah, antara sisi yang ini dengan yang ini, itu nanti akan bernilai sama, karena dia tidak memiliki bobot yang menyatakan dia tuh memiliki nilai antara sisinya gitu. Jadi mau sisi yang ini dengan sisi yang ini, sisi yang ini dengan sisi yang ini, dia akan sama gitu. Nah, kemudian yang kedua ada graf berbobot, atau juga kita sebut dengan weighted graph, yang mana setiap sisinya itu memiliki nilai ataupun bobot. Seperti contoh pada gambar yang ini, kita lihat pada sisi yang atas ini, itu memiliki bobot ataupun nilainya 2. Sedangkan pada sisi yang ini, yang diagonal ini, itu memiliki bobot 1. Jadi sisi yang atas dengan sisi yang diagonal ini, tidak mungkin dia sama, karena dia memiliki bobot yang berbeda. Gitu. Nah, jadi untuk membedakannya, bisa kita lihat saja pada apakah sisi tersebut terdapat angka ataupun bobot. Kalau dia tidak ada bobotnya, berarti dia termasuk graf tak berbobot. Kalau dia ada bobot ataupun nilai pada sisinya, maka dia termasuk graf berbobot. Nah, selanjutnya kita lihat dari jenis-jenis graf dalam perspektif ada atau tidaknya loop dan sisi ganda pada graf tersebut. Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu apa itu loop dan apa itu sisi ganda. Nah, jadi loop ini merupakan sebuah sisi yang mana dia simpul awal dan simpul akhirnya itu sama. Kalau kita lihat itu ada pada gambar yang C ini. Misalnya pada titik yang di atas ini, simpul yang di atas, itu terdapat 2 sisi yang di atasnya ini, yang mana dia berawal dari titik ini dan berakhir juga di titik ini. Nah, maka sisi yang ada 2 ini, yang melengkung ini, itu disebut dengan sisi loop, yaitu, atau bisa juga kita sebut bahasa Indonesianya yaitu gelang. Nah, jadi karena ini disebut dengan gelang karena dia bentuknya itu biasanya melingkar, yaitu dari simpul yang sama dan berakhir di simpul yang sama. Nah, kemudian ada juga istilahnya yaitu sisi ganda. Sisi ganda ini adalah ketika ada beberapa sisi yang memiliki simpul awal dan simpul akhirnya yang sama. Misalnya kalau kita lihat itu pada gambar yang B ini, yaitu pada titik di atas sama titik yang kanan bawah ini, yang menghubungkannya itu kan ada 3 sisi nih. Nah, karena sisi yang menghubungkannya itu lebih dari 1, maka ini disebut dengan sisi ganda. Nah, jadi dalam jenis graf yang kali ini, kita akan membedakan graf itu berdasarkan ada atau tidaknya loop atau gelang ini dan juga sisi gandanya. Oke, untuk jenis yang pertama yaitu disebut dengan graf sederhana atau simple graph, yang mana graf tersebut tidak memiliki loop dan juga sisi ganda. Jadi graf sederhana ini dia tidak boleh ada loopnya dan juga tidak boleh ada sisi gandanya. Itu bisa kita lihat pada gambar yang A ini, yang mana setiap sisinya itu memiliki simpul awal dan simpul akhir yang berbeda. Begitu. Sedangkan jenis yang kedua yaitu graf tidak sederhana atau unsimple graph, yang mana pada graf ini itu memiliki loop dan sisi ganda. Jadi dia boleh memiliki loop saja, boleh memiliki sisi ganda saja,
boleh juga dia memiliki keduanya, boleh memiliki loop dan sisi ganda tersebut. Kalau dia hanya memiliki sisi ganda, bisa kita lihat pada gambar yang B ini, yang mana dia terdapat sisi ganda di antara simpul atas dan juga simpul kanan bawahnya dengan simpul kiri bawah dan simpul kiri kanan bawahnya ini, gitu. Tapi dia tidak punya loop atau gelang pada graf ini. Ataupun bisa juga kita lihat pada gambar yang C, itu dia punya loop pada simpul atasnya ini ada 2, lalu juga punya loop pada simpul di kanan bawahnya ini ada 1, gitu. Dan juga ada sisi gandanya yang ini sama yang ini. Gitu. Oleh karena itu gambar B dan C ini bisa kita sebut dengan graf tidak sederhana. Kemudian jenis graf yang kedua yaitu berdasarkan keterhubungannya. Jadi kita melihat apakah graf tersebut terhubung atau tidak terhubung, gitu. Yang pertama adalah graf terhubung atau connected graph. Yang mana pada graf tersebut setiap pasang simpulnya itu ada lintasannya walaupun tidak lintasan langsung. Misalnya pada gambar yang A ini, yang mana semua simpulnya itu terhubung walaupun tidak terhubung secara langsung. Misalnya seperti simpul 4 ini dengan simpul 6, itu kan tidak terhubung secara langsung. Tidak ada sisi di antara 4 dan 6. Tapi 4 dan 6 ini terhubung karena ada sisi 4,5, 5,2, dan 2,6. Jadi ada sisi-sisi yang membuat dia terhubung walaupun tidak secara langsung. Begitu. Sedangkan graf tak terhubung atau kita sebut juga dengan disconnected graph, yang artinya tidak semua pasang simpul itu terhubung. Artinya ada simpul yang tidak terhubung sehingga graf itu menjadi terpisah. Kita bisa lihat pada gambar yang B ini, yang mana graf ini akan kita lihat menjadi 2 buah graf karena graf yang 1, 3 ini tidak memiliki sisi atau tidak memiliki hubungan dengan graf yang 2, 4, 5, 6 ini, gitu. Kecuali nanti kita misalnya buat sisi di antara titik 1 sama 5 ini, maka dia akan menjadi sebuah graf terhubung, gitu. Jadi untuk memudahkannya bisa kita lihat saja kalau dia graf terhubung, artinya dia itu semua titiknya itu berada pada garis, gitu. Sedangkan kalau graf tidak terhubung, itu grafnya akan menjadi 2 buah graf, gitu. 2 buah grafnya. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis graf khusus. Nah, yang pertama yaitu ada graf lengkap atau kita sebut juga dengan complete graph, yang mana graf ini merupakan graf sederhana di mana setiap pasangan simpul yang berbeda saling terhubung oleh tepat satu sisi. Kita notasikan grafnya itu dengan KN. Jadi maksudnya adalah setiap simpulnya itu punya pasangan ke simpul yang lain, ke setiap simpul yang lain, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini pada graf K1, maka 1 ini adalah simpulnya. Jadi yang KN ini, N ini adalah jumlah simpulnya atau banyak simpulnya. Jadi kalau K1, maka N-nya itu 1, berarti simpulnya itu cuma 1, seperti ini. Karena dia cuma 1, maka dia tidak bisa terhubung ke simpul lain karena tidak ada simpul itu, gitu. Kemudian yang kedua yaitu graf K2, artinya simpulnya itu ada 2. Maka seperti ini. Maka di antara kedua simpul ini ada sisi yang menghubungkannya. Kemudian pada graf K3, itu simpulnya ada 3, yang mana setiap simpul ini saling berhubungan. Yaitu misalnya yang atas ini berhubungan dengan yang kiri bawah dan kanan bawah. Begitu juga dengan yang kiri bawah ini. Dia berhubungan dengan yang atas dan juga kanan bawah. Dan juga yang kanan ini dia berhubungan dengan yang kiri bawah dan juga yang atas. Jadi dia tuh setiap simpulnya itu saling berhubungan ke setiap simpul yang ada. Gitu. Nah, kita lihat juga di graf K5, K4 ini, berarti jumlah simpulnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka
setiap simpulnya ini akan memiliki sisi dengan simpul yang lain. Misalnya kita lihat di sini yang kanan yang kanan atas itu memiliki sisi dengan setiap simpul yang lain, yaitu ke kiri atas, kiri bawah, dan juga kanan bawah. Begitu juga dengan simpul-simpul yang lain di graf keempat ini. Begitu juga dengan graf K5, yang mana berarti titik simpulnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan setiap simpulnya itu memiliki sisi dengan simpul yang lain, gitu. Nah, kita lanjut, kemudian itu ada graf lingkaran atau graf siklus, yang mana graf itu akan membentuk lintasan tertutup, sehingga simpul awal dan simpul akhirnya itu saling terhubung, dan setiap simpulnya berderajat 2 dinotasikan dengan Cn. Nah, dengan N-nya itu adalah jumlah simpulnya. Kita lihat contohnya itu pada graf siklus C3 ini. Yang ini gambarnya, yang mana berarti simpulnya itu ada 3, dan setiap simpulnya itu berderajat 2. Berderajat 2 maksudnya adalah setiap simpulnya itu punya sisi yang menghubungkan ke dua simpul gitu loh. Berarti dua sisi yang menghubungkan ke dua simpul. Jadi kayak gini kan. Yang atas ini menghubungkan ke kiri kanan bawah dan juga ke kiri bawah. Artinya ada dua sisi yang terhubung dari sisi atas ini gitu. Nah, kita lihat juga di C4 ini. Itu berarti simpulnya ada 4. Yang mana setiap simpulnya ini terhubung atau memiliki sisi 2 ke simpul lain. Jadi dia memiliki satu sisinya ke yang ini, misalnya yang kiri atas ini memiliki satu sisi ke kanan atas, lalu satu sisi lagi ke kiri bawah, begitu. Begitupun seterusnya. Jadi dia akan seolah-olah membentuk sebuah lintasan tertutup gitu. Kemudian juga graf siklus C5 bisa kita lihat di sini. Berarti simpulnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana sama seperti tadi, setiap simpulnya itu memiliki berderajat 2, yaitu berarti sisinya itu ada 2 yang terhubung ke simpul lain gitu. Nah, graf lingkaran ini termasuk graf sederhana juga gitu. Jadi tidak boleh ada gelang atau loop dan juga sisi ganda pada graf ini. Nah, kemudian juga ada namanya graf nol atau graf kosong, yang mana pada graf ini itu tidak ada sisinya sama sekali, meskipun bisa memiliki satu atau lebih simpul, dinotasikan dengan N besar dengan indeksnya N kecil. Indeks N kecil ini itu merupakan banyak simpulnya, sama seperti tadi. Nah, jadi untuk graf nol atau graf kosong ini, nanti notasi grafnya itu adalah G sama dengan V, E, dengan V-nya itu banyak simpulnya, V-nya itu adalah simpul-simpulnya yang apa saja. Nah, sedangkan E-nya itu nanti akan menghasilkan sebuah himpunan kosong gitu, karena dia tidak memiliki sisi. Seperti contohnya ini, N2, berarti simpulnya ada 2 gitu, tapi dia tidak punya sisi gitu, karena dia kosong. Kemudian ada N3, berarti dia ada 3 simpul, tapi tidak memiliki sisi. Begitupun dengan N4, dia punya 4 simpul, namun keempat simpul itu tidak memiliki sisi. Gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian ada juga yang namanya graf bipartit. Berdasarkan definisinya, graf bipartit ini adalah graf yang himpunan simpulnya itu dapat dibagi menjadi 2 himpunan saling lepas. Sehingga setiap sisi hanya menghubungkan simpul dari himpunan yang berbeda. Artinya tidak ada sisi di dalam satu himpunan. Nah, jadi untuk graf bipartit ini, simpulnya itu terbagi menjadi 2 kelompok gitu. Nah, untuk kelompok A itu, simpul-simpul di kelompok 1 atau kelompok A itu, misalnya kalau di gambar ini, kita lihat sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini kita sebut dengan kelompok A. Nah, simpul-simpul di kelompok A ini, itu tidak akan memiliki sisi atau terhubung dengan simpul yang ada di kelompok A juga gitu.
Kayak 1 ini tidak mungkin dia memiliki sisi ke 2, 3, 4, 5. Pasti dia memiliki sisinya itu dengan kelompok yang B, kelompok yang lain. Yaitu kalau di sini kita lihat sebagai A, B, C, dan E. Gitu. Jadi ini kelompok A, ini kelompok B, dan simpul-simpul di kelompok A ataupun di kelompok B, dia tidak akan pernah memiliki sisi dengan memiliki sisi ataupun terhubung ke simpul di kelompok yang sama dengan dia, gitu. Begini. Oke, lanjut. Nah, kemudian juga ada graf teratur atau kita sebut juga dengan regular graph, yang mana pada graf ini itu setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Jadi setiap simpulnya itu dia punya setiap simpul yang ada pada graf tersebut itu memiliki sisi yang banyaknya sama gitu. Kayak misalnya yang ini, gambar pertama, itu adalah graf beraturan berderajat 0 karena setiap simpulnya ini tidak memiliki sisi, maka derajatnya 0 gitu. Sedangkan yang ini adalah graf beraturan berderajat 1 karena setiap simpulnya ini hanya memiliki satu sisi. Misalnya kayak yang kanan ini kan cuma punya satu sisi yang menghubungkan antara yang kanan ini dengan yang kiri. Begitupun dengan yang kiri ini, simpul yang kiri ini memiliki satu sisi yang menghubungkan dia dengan simpul yang kanan ini gitu. Kemudian yang ini adalah graf beraturan berderajat 2. Nah, kalau graf beraturan berderajat 2 ini juga bisa kita sebut dengan graf siklus atau graf lingkaran yang tadi gitu. Nah, jadi pada graf beraturan berderajat 2 ini, dia setiap simpulnya itu memiliki dua sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain. Tuh, sama kayak gini kan. Yang ini, si simpul yang ini itu punya dua sisi ini. Simpul yang ini juga punya dua sisi ini. Simpul yang ini juga punya dua sisi yang ini. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang graf beraturan berderajat 2. Ini tetap sama-sama graf beraturan berderajat 2, namun simpulnya ada 4 gitu. Tapi dia karena setiap simpulnya ini memiliki derajat yang sama, memiliki sisi yang sama dengan simpul-simpul yang lain, yaitu sama-sama 2, maka kita sebut dengan graf beraturan berderajat 2. Lanjut. Nah, kemudian juga ada yang namanya itu graf pohon. Graf pohon ini adalah graf yang terhubung, namun dia tidak punya siklus. Tidak punya siklus dalam artian berarti dia tidak membentuk lintasan yang tertutup gitu loh. Berarti tidak punya graf lingkaran di dalamnya. Nah, misalnya kayak gini kan. Nah, ini kan pada graf ini A, B, C, D, E, F, G ini tidak ada sisi yang membuat graf ini tuh tertutup gitu loh. Sehingga graf ini tuh terbuka semuanya, ya kan? Karena itu ini disebut dengan graf pohon. Yang ini juga tidak ada sisi yang menutup dari graf ini gitu. Jadi graf ini juga disebut dengan graf pohon. Begitu juga dengan yang ini. Jadi intinya graf pohon ini adalah grafnya itu terhubung. Tapi dalam graf tersebut itu tidak boleh ada siklus ataupun lintasan tertutup dalam graf tersebut. Kita lanjut kepada terminologi graf, yaitu istilah-istilah yang ada pada graf. Yang pertama itu adalah loop dan sisi ganda. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwasanya loop itu juga kita sebut dengan gelang. Itu merupakan sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Jadi sisi tersebut berawal dari simpul dan berakhir dengan berakhir ke simpul yang sama gitu loh. Misalnya kalau kita lihat di sini pada titik E ini, dia itu ada sebuah sisi yang mana dia berawal di titik E dan juga dia berakhir di titik E. Makanya ini disebut dengan loop atau gelang. Nah, kemudian juga ada sisi ganda. Sisi ganda ini merupakan dua atau lebih sisi yang menghubungkan pasangan simpul yang sama. Jadi ada dua buah simpul yang berpasangan, yang mana dua buah simpul itu dihubungkan oleh dua atau lebih sisi gitu.
Sisi ganda ini juga kita sebut dengan multiple edges atau parallel edges gitu. Misalnya seperti yang A, B ini. A ke B ini kan dihubungkan oleh dua buah sisi nih. Maka sisi ini disebut dengan sisi ganda. Nah, kemudian juga ada istilahnya itu ketetanggaan atau adjacency. Nah, dalam terminologi ketetanggaan ini ada dua istilah. Yang pertama yaitu simpul bertetangga, yang artinya ada dua simpul yaitu U dan V itu disebut bertetangga jika terdapat sisi yang menghubungkan keduanya. Nah, jadi kalau misalnya dia ada dua buah simpul, nah simpul itu saling terhubung dengan sebuah sisi, maka simpul itu bisa kita sebut dengan simpul yang bertetangga. Simpul U bertetangga dengan simpul V. Oke. Nah, yang kedua adalah sisi bersisian atau kita sebut dengan insiden. Yang mana sisi ini akan dikatakan bersisian ketika sisi tersebut itu menghubungkan dua buah simpul itu. Kita lihat di sini definisinya, sisi E bersisian dengan simpul V jika V adalah salah satu titik ujung E gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita sederhanakan, simpul ini nih berarti kalau simpul bertetangga itu berarti dia itu simpul dengan simpul, sedangkan sisi bersisian ini adalah sisi dengan simpul gitu. Nah, simpul bertetangga misalnya kita lihat dari A ke C ini. Dari A ke C, karena dia dihubungkan oleh satu sisi ini, maka A dan C itu dia merupakan simpul yang bertetangga. Begitu juga dengan C ke D, B ke D, dan A ke B. Karena dia ada sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut, maka dia disebut dengan simpul yang bertetangga. Sedangkan kalau A ke D ini kan dia tidak ada sisi yang menghubungkannya. Maka A ke D ini tidak bisa kita sebut dengan simpul bertetangga karena tidak ada sisi yang menghubungkan A dengan D. Gitu. Nah, kemudian ada sisi bersisian. Kalau kita lihat pada gambar, pada contohnya ini, misalnya sisi A, C, itu dia bersisian dengan simpul A dan juga simpul C. Tapi tidak bersisian dengan simpul B. Karena sisi A, C ini ujung-ujungnya hanya A dan C, tidak ada B gitu. Makanya simpul A, C ini tidak bersisian dengan simpul B. Sedangkan simpul B ini itu dia akan bersisian dengan sisi A, B gitu. Begitupun juga dengan yang graf berarahnya, sama seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya keterhubungan. Nah, jadi dalam istilah keterhubungan dalam graf ini, ada dua istilah. Yang pertama itu cut vertex atau articulation point, yang mana simpul itu jika dihapus akan menyebabkan graf itu menjadi tidak terhubung. Kita lihat pada gambar yang ini. Nah, satu ini merupakan cut vertex-nya atau articulation poinnya, karena ketika satu ini dihilangkan, maka sisi 4,1 dan 1,0 ini menjadi hilang, sehingga grafnya akan menjadi tidak terhubung seperti ini. 0, simpul 0 ini akan terpisah gitu. Sedangkan istilah kedua yaitu ada namanya bridge atau jembatan, yang mana jembatan ini merupakan sisi yang jika dihapus menyebabkan graf tidak terhubung. Jadi kalau cut vertex itu merupakan simpul, kalau bridge itu merupakan sisi. Tujuannya adalah sama, kalau dia dihapus maka grafnya menjadi tidak terhubung gitu. Kalau kita lihat pada graf ini, bridge-nya atau jembatannya itu merupakan sisi 4,1 dan 1,0. Kalau kita hapus sisi 4,1 ini, maka graf yang 2, 3, 4 ini akan terpisah dengan graf 1 sama 0 ini gitu. Begitupun kalau kita hapus yang sisi 1,0 ini, maka grafnya akan menjadi tak terhubung atau terpisah, yaitu graf 1, 2, 3, 4 ini dan graf 0-nya ini terpisah begitu.
Nah, kemudian juga ada namanya subgraf atau bisa juga disebut dengan upagraf. Nah, jadi subgraf itu adalah graf yang dibentuk dari sebagian simpul dan atau sebagian sisi dari graf asalnya. Nah, jadi pada subgraf ini himpunan simpul yang ada di subgraf itu merupakan himpunan bagian dari simpul yang ada pada graf asalnya. Begitu juga dengan sisinya. Sisi pada subgraf ini merupakan himpunan bagian dari sisi-sisi yang ada pada graf asalnya. Kita lihat contohnya pada gambar yang ini. Misalnya ini adalah graf asalnya. Nah, kemudian kita ambil simpulnya itu 1, 3, 2, 1, 3, ini harusnya ya 4, 5, 4 dan 5. Nah, kita hanya mengambil 4 titiknya, 4 simpulnya, lalu kita ambil sisi 1,4, 3,4, 3,5 dan juga 4,5. Jadilah seperti ini. Ini ada tipe ya teman-teman, ini harusnya 4, ini bukan 2. Nah, jadi karena ini graf yang ini itu masih merupakan bagian dari graf asalnya ini, maka graf yang ini nih disebut dengan subgraf atau upagraf. Itu sedangkan sisa dari himpunan dari upagraf yang ini, dari graf asalnya yang ini, itu disebut dengan komplemennya, komplement dari upagraf atau subgrafnya ini. Nah, yang tidak termasuk dalam subgraf ini kan ada garis 1,2, garis 2,3, garis 2,6, juga 6,5. Ini kan seperti ini. Sehingga kalau kita gabungkan upagraf dan juga komplement upagraf ini akan menghasilkan graf asalnya gitu. Kemudian ada juga yang namanya subgraf merentang atau spanning subgraf. Yang mana ini merupakan subgraf yang memuat semua simpul graf asal, tetapi tidak harus memuat semua sisinya. Nah, jadi subgraf merentang ini, dia harus memasukkan semua sisi yang ada pada graf asal, semua simpul, jadi subgraf merentang ini harus memasukkan semua simpul yang ada pada graf asalnya, namun tidak harus memasukkan semua sisinya. Misalnya kayak yang ini kan, ini misalnya graf asalnya. Nah, ini adalah upagraf merentangnya atau subgraf merentangnya karena semua simpul pada graf asal ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini ada pada graf yang ini, graf upagraf ini. Gitu. Walaupun ada beberapa sisinya yang tidak masuk, kayak sisi 2,3 ini kan tidak ada di sini. Sisi 1,3 juga tidak ada di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat graf yang ini, itu bukan merupakan upagraf merentang. Bukan merupakan upagraf merentang dari graf yang ini. Kenapa? Karena pada upagraf yang ini tidak ada simpul 4 dan simpul 5-nya. Namun, untuk graf yang ini tetap bisa kita sebut dengan upagraf atau subgraf, namun tidak bisa kita sebut dengan subgraf merentang. Jadi dia hanya subgraf saja. Gitu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam graf ini ada sebuah lema yang namanya yaitu lema jabat tangan atau bahasa Inggrisnya itu shaking hand. Nah, dalam lema tersebut berbunyi jumlah semua derajat titik dalam suatu graf adalah 2 kali jumlah sisi graf tersebut. Nah, jadi untuk suatu graf itu jumlah derajat titiknya itu sama dengan 2 kali sisi yang ada pada graf tersebut. Kalau kita notasikan dalam secara matematikanya itu seperti ini, yang mana sigma dari V, elemen V, yang artinya V kecil ini adalah simpulnya dan V besar ini merupakan himpunan simpulnya, dek V sama dengan 2 mutlak E. Nah, dek ini merupakan singkatan dari degree. Degree yaitu derajat. Sedangkan V ini merupakan simpulnya, yaitu vertex. Atau kita sebut juga dengan titik gitu. Jadi, dek V ini artinya adalah derajat titik. Jadi, sigma dek V itu merupakan jumlah derajat titik. Sama dengan 2 kali mutlak E.
ini kita tadi tahu bahwasanya E ini adalah himpunan sisi-sisi yang ada pada graf tersebut gitu. Nah, kenapa dia dimutlakkan? Karena mutlak ini merupakan kardinalitasnya. Kardinalitasnya yang artinya berarti banyaknya anggota dari himpunan E ini gitu loh. Itu berarti jumlah derajat titik sama dengan 2 kali banyaknya sisi pada graf gitu kalau kita baca dari notasi matematikanya ini. Nah, karena lemma jabat tangan ini seperti ini, maka ada akibat dari lemmanya ini. Yang pertama adalah jumlah derajat semua titik dalam grafnya akan selalu genap. Kenapa genap? Karena kita kali 2 di sini. Kalau kita lihat dalam lemmanya ini ada angka 2. Nah, setiap bilangan yang dikalikan dengan 2, maka dia akan selalu menghasilkan angka genap. Gitu. Misalnya kayak 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. 4 itu adalah bilangan genap. Kita coba lagi misalnya 2 kali 9. 9 kan ganjil. Ketika kita kali 2 akan menghasilkan 18. Nah, 18 itu ganjil. Jadi setiap bilangan dikali 2 itu akan menghasilkan genap. Begitu juga dengan notasi lemma jabat tangan ini gitu. Kemudian akibat yang keduanya adalah banyaknya titik berderajat ganjil dalam setiap graf itu selalu genap. Jadi walaupun ada sebuah titik ataupun simpul yang derajatnya itu ganjil, maka jumlah titiknya itu pasti selalu genap gitu. Karena derajat titiknya itu harus genap jumlahnya, maka ganjil ini harus kita ubah jadi genap dengan cara ganjil ini supaya genap kan tuh harus ditambah dengan ganjil juga gitu loh. Ganjil tambah ganjil itu genap hasilnya. Tapi kalau ganjil ini tambah sebanyak 3 kali, ganjil tambah ganjil tambah ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan ganjil gitu. Maka supaya ganjil ini menjadi genap, maka ganjil ini harus ada sebanyak sebanyak genap gitu, maaf ya teman-teman. Jadi titik berderajat ganjil ini harus ada sebanyak genap gitu. Misalnya kayak 2 titik berderajat ganjil atau 4 titik berderajat ganjil, 10 titik berderajat ganjil gitu. Nah, kemudian ada juga pewarnaan graf. Pewarnaan graf ini adalah bagaimana kita mewarnai suatu graf itu sehingga bisa membedakan maksud dari grafnya. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah pewarnaan simpul, yaitu pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf. Sedemikian sehingga setiap 2 simpul yang bertetangga artinya dia terhubung secara langsung, itu memiliki warna yang berbeda. Itu misalnya kayak yang simpul atas yang merah ini, itu akan selalu beda warnanya dengan simpul yang bertetangga sama dia. Artinya simpul yang memiliki sisi sama si simpul merah ini itu warnanya akan beda. Seperti ini kan, yang ini biru, ini juga biru, ini juga biru. Begitu juga untuk seterusnya. Untuk simpul-simpul yang lain, warnanya itu akan selalu beda. Untuk setiap simpul yang bertetangga. Nah, kemudian pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi ini dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga. Sehingga tidak ada 2 sisi yang bertetangga itu dengan warna yang sama. Maksudnya adalah, berarti sisi-sisi yang berdekatan ini, yang bertetangga itu tidak akan yang bertetangga di sini maksudnya dia terhubung, sisi tersebut itu terhubung di satu simpul gitu loh. Kayak ini kan yang biru sama yang merah ini menyatu di simpul yang ini kan, simpul yang ini. Nah, itu berarti makanya dibedakan sisi yang ini sama yang sisi yang ini warnanya begitu. Nah, kemudian pewarnaan bidang itu dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan. Sehingga tidak ada 2 wilayah itu yang memiliki, yang ketika 2 wilayah itu bertetangga, maka warnanya sama, tidak ada gitu. Nah, seperti ini. Misalnya kayak ini kan biru, habis itu merah, pink, hijau, kuning gitu. Jadi tidak ada wilayah yang berdekatan ini warnanya sama gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal teori graf itu yang pertama. Soalnya, pada graf lengkap K6, berapa banyak sisi yang ada? Nah, K6. K6 berarti N-nya itu sama dengan 6. Berarti banyak simpulnya itu 6. Nah, lalu kita cari banyak sisinya itu dengan menggunakan kardinalitas E.
kardinalitas himpunan E dengan notasinya itu E mutlak ini. Yaitu rumusnya adalah derajat titik, jumlah semua derajat titik itu dibagi 2. Nah, jadi karena derajat titik pada graf lengkap itu merupakan N dikali N kurang 1 dengan N-nya itu adalah simpulnya, maka kita bisa masukkan saja bahwasannya mutlak E itu sama dengan N itu 6. Kita tahu dari ini, K6 ini, 6 itu adalah N-nya. Lalu kita kalikan dengan 6 kurang 1 per 2. 6 dikali 6 kurang 1 yaitu 5 per 2. Lalu kita kalikan saja lagi, 6 dikali 5 itu 30, dibagi 2 yaitu 15. Jadi kita dapat bahwasannya graf lengkap K6 ini itu punya 15 sisi. Lanjut, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, katanya di sini, sebuah graf memiliki 10 simpul. 6 simpulnya berderajat 3, 3 simpulnya berderajat 4, dan 1 simpulnya itu berderajat 6. Lalu, berapa banyak sisi pada graf tersebut? Nah, sama seperti tadi, karena yang ditanyanya itu sisi, maka kita perlu mencari E mutlaknya ini, kardinalitas dari himpunan E-nya. Dengan rumusnya itu sigma derajat ini, derajat titiknya, atau jumlah semua derajat titiknya itu kita bagi 2. Nah, cara mencari sigma derajat titiknya ini, atau jumlah derajat titiknya itu, maka kita harus tentukan dulu jumlahnya. Nah, 6, ini karena kita punya 6 simpul berderajat 3 di soal ini, maka 6 dikali 3. Karena setiap simpulnya itu punya 3 derajat, berarti 3 ini ada 6 kali kan, sama dengan 6 kali 3. Ditambah, lalu ini 3 simpul berderajat 4, berarti 4-nya itu ada 3 kali, berarti 3 kali 4. Ditambah 1 simpul berderajat 6, kita tambah 1 kali 6. Nah, 6 kali 3 yaitu 18, 3 kali 4 yaitu 12, 1 kali 6 yaitu 6, maka kita jumlahkan semuanya, 18 tambah 12 itu 30, tambah 6, 36. Barulah kita masukkan ke rumus kardinalitas himpunan E ini. Nah, tadi jumlah derajat titiknya itu kita dapat yaitu 36. 36 per 2 sama dengan 18. Nah, maka kita dapatkan bahwasannya jumlah sisi pada graf di soal itu adalah 18 buah. Lanjut lagi kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, suatu graf memiliki 4 simpul berderajat ganjil dan 6 simpul berderajat genap. Nah, apakah graf ini mungkin ada? Jelaskan. Nah, tadi kita tahu bahwasannya sebuah graf itu derajat titiknya, jumlah derajat titiknya itu pasti dia ganjil. Pasti dia genap ya teman-teman, maaf. Sebuah graf itu derajat titiknya itu pasti dia berjumlah genap. Sama seperti yang dijelaskan oleh lemma jabat tangan itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, genap, yang berderajat genap itu ada 6. Ketika 6 dikalikan dengan genap, maka dia akan menghasilkan angka genap juga. Maka itu sudah pas. Nah, kemudian tinggal yang ganjil lagi nih. Ganjil, supaya dia menjadi genap, sama seperti lemma akibat dari lemma jabat tangan itu, yaitu pada akibat yang kedua, itu bahwasannya titik berderajat ganjil akan berjumlah genap, gitu kan. Nah, jadi yang simpul atau titik yang berderajat ganjil ini jumlahnya tuh harus genap, dan 4 ini adalah genap, gitu. Maka graf ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah graf, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasannya, bahwasanya graf ini mungkin ada, karena jumlah simpul berderajat ganjilnya adalah 4 genap, dan 4 itu adalah genap, sama seperti lemma akibat kedua yang kita bahas sebelumnya. Nih, sesuai dengan lemma jabat tangan yang bahwasanya jumlah simpul berderajat ganjil dalam setiap graf itu selalu genap. Gitu. Nah, ketika ini 4 simpul berderajat ganjil itu menghasilkan angka genap, dan 6 simpul berderajat genap itu menghasilkan angka genap juga, maka genap ditambah genap itu akan menghasilkan genap. Oleh karena itu, terpenuhilah bahwasanya jumlah derajat titik itu harus ganjil pada suatu graf. Jadi graf ini sangat mungkin ada. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Dalam graf bipartit lengkap, yaitu K3,4,
berapa jumlah sisi yang ada? Nah, kita tahu bahwasanya graf bipartit itu tadi adalah suatu graf yang himpunan simpulnya itu terbagi atas dua kelompok, yang mana masing-masing simpul yang dalam kelompok itu tidak mungkin memiliki sisi atau terhubung ke simpul yang ada di kelompok yang sama, gitu. Karena dia lengkap, graf bipartit dan juga lengkap, maka setiap simpul pada graf tersebut, graf bipartit tersebut haruslah memiliki hubungan juga ke kelompok yang lainnya gitu, memiliki hubungan ke simpul di kelompok yang lainnya gitu. Jadi untuk hasilnya itu tinggal kita kalikan saja, karena dia itu K3,4. K3,4 ini berarti dalam graf tersebut ada tiga anggota atau tiga simpul di kelompok A dan juga 4 simpul di kelompok B gitu. Nah, jadi untuk mencari jumlah sisinya tinggal kita kalikan saja, yaitu 3 kali 4, karena setiap simpul yang ada di kelompok A ini pasti punya sisi yang terhubung ke kelompok B. Jadi kalau di simpul A itu ada 3 simpul yang mana masing-masingnya itu terhubung ke 4 simpul yang ada di kelompok B, maka jumlah sisinya yang terhubung itu akan membentuk M kali N atau 3 kali 4, yaitu 12 sisi. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir untuk materi graf ini. Sebuah graf teratur 3 memiliki 12 sisi. Nah, kita pahami lagi bahwasanya graf teratur itu berarti graf yang setiap simpulnya itu berderajat sama. Karena di sini graf teratur 3, maka setiap simpul pada graf tersebut berderajat 3. Nah, graf tersebut memiliki 12 sisi. Lalu, berapa banyak simpul dalam graf tersebut? Nah, ini tadi seperti yang kita bilang bahwasanya graf teratur itu berarti semua simpulnya itu berderajat sama, yaitu 3. Nah, berdasarkan teorema, lemma jabat tangan yang sebelumnya, bahwasanya jumlah derajat titiknya itu akan sama dengan 2 dikali banyak sisinya. Di sini kita ketahui bahwasanya sisinya itu 12. Maka 2 kali 12 itu ada 24. Maka kita dapat bahwasanya derajat titiknya itu ada 24 jumlahnya. Lalu kalau misalnya satu simpul itu derajatnya 3, berarti kalau 24 derajat itu berapa simpulnya? Maka secara mudahnya, maka kita bagi saja. Jadi jumlah simpul yang ada itu sama dengan jumlah derajat titiknya dibagi dengan per masing-masing simpul itu berderajat berapa, yaitu 3 kan di soalnya. Jadi 24/3 sama dengan 8. Nah, jadi dalam graf ini ada 8 simpul yang mana masing-masing simpulnya itu memiliki 3 sisi yang berhubungan dengan simpul lain, yang artinya berderajat 3 gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang derajat titik. Nah, derajat titik merupakan suatu simpul V di dalam graf G yang kita notasikan dengan dek P, dek itu degree, V itu vertex atau titik, sama seperti pembahasan kita tadi, yang mana artinya adalah banyaknya sisi yang terkait dengan simpul tersebut. Jadi kalau ada simpul, nah, sisi-sisi yang terkaitnya itu merupakan derajat titik dari simpul tersebut, gitu. Nah, dengan aturannya, jika terdapat gelang atau self loop tadi, maka sisi yang kembali ke simpul yang sama, maka simpul tersebut terhitung mempunyai 2 sisi, yaitu maka derajatnya itu 2, gitu. Kemudian jika simpul itu tidak memiliki sisi sama sekali, maka derajatnya 0, karena ini tidak ada sisinya ya. Dan disebut juga dengan simpul terpencil atau isolated vertex. Nah,
Kemudian kita akan membahas macam-macam derajat titik. Nah, selain graf, derajat titik itu juga dibedakan menjadi beberapa jenis atau beberapa macam berdasarkan perspektif tertentu. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu jika dilihat dari jenis graf yang ada, jenis grafnya, maka derajat titik itu dibedakan menjadi dua, yaitu derajat pada graf tak berarah, maka aturannya loopnya itu dihitung dua, dan sisi ganda juga dihitung sebanyak sisinya. Kalau misalnya sisinya itu 2, maka dihitung 2. Kalau sisinya itu 3, maka dihitung 3. Gitu. Nah, kalau derajat pada graf berarah, itu dia ada istilahnya namanya dectus atau up degree, yang artinya berarti sisinya itu keluar dari simpul. Dan juga ada decmin, yaitu in degree, yaitu berarti sisinya itu masuk ke simpulnya. Dan juga ada deg total atau degree totalnya, yaitu degree plusnya ditambah dengan degree minnya, gitu. Nah, dengan aturan di sini, bahwasanya degree plus ini akan selalu sama dengan degree min ini. Degree plus akan sama dengan degree min. Jadi, degree totalnya itu akan sama dengan 2 kali degree plus, sama dengan 2 kali degree min. Nah, kemudian juga ada derajat titik kalau dilihat dari nilai derajatnya. Itu. Yang pertama adalah simpul terisolasi. Jadi suatu simpul jika dia derajat titiknya itu 0, maka dia disebut dengan simpul terisolasi. Yang artinya dia tidak terhubung sama sekali dengan simpul manapun. Dia tidak punya sisi. Yang kedua, itu ada simpul pendan atau daun, yaitu ketika simpul tersebut hanya memiliki satu derajat titik. Jadi simpul itu tuh menggantung gitu, hanya satu dia. Atau juga disebut dengan simpul gantung biasanya. Dia hanya punya satu sisi dan satu tetangga. Kemudian ada simpul genap, yang mana jumlah derajat titik, yang mana berarti simpul tersebut derajat titiknya itu berjumlah genap gitu, atau 2K. Kemudian ada juga simpul ganjil, yang mana derajat titiknya itu berjumlah ganjil, yaitu atau kita notasikan dengan 2K tambah 1. Namun, untuk simpul yang berderajat ganjil ini akan jumlahnya akan selalu genap gitu. Banyak simpul berderajat ganjil akan selalu genap, sama seperti akibat lemma jabat tangan yang kedua. Nah, kemudian ada juga simpul universal, yaitu derajat titiknya itu n dikurang 1, dengan n-nya ini adalah jumlah simpulnya. Artinya simpul ini dia terhubung ke seluruh simpul yang lain gitu, yang ada pada graf tersebut. Ini terhubung ke simpul lain. Jadi simpul universal itu suatu simpul yang terhubung ke semua simpul lain yang ada di graf itu. Itu. Nah, kemudian kita lihat juga derajat titik berdasarkan perbandingannya. Ada yang pertama derajat maksimum atau nilai terbesar. Jadi derajat maksimum ini adalah ketika suatu simpul itu derajatnya paling banyak di antara simpul-simpul yang lain gitu. Nah, kalau derajat minimum itu adalah nilai terkecilnya, yaitu ketika suatu simpul itu memiliki derajat paling sedikit atau paling kecil di antara simpul-simpul yang lainnya. Kemudian ada derajat rata-rata, itu adalah ukuran kerapatan graf. Sama seperti biasanya, rata-rata berarti kita akan mencari derajatnya. Berarti kita cari dulu sigma degree V-nya, lalu baru kita bagi dengan N-nya, dengan jumlah simpulnya. Lalu kita dapatlah derajat rata-ratanya. Nah, untuk derajat maksimum ini, itu disimbolkan dengan ini, delta G. Kalau derajat minimum, disimbolkan dengan ini, sigma G. Kalau derajat rata-rata, disimbolkan dengan ini. Ini dibacanya DG. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian juga ada macam-macam derajat titik pada graf khusus. Nah, yang pertama itu pada graf lengkap. Pada graf lengkap, maka semua simpul yang ada pada graf tersebut itu pasti derajatnya n kurang 1. Sama seperti
simpul universal tadi. Jadi semua simpulnya itu berderajat n kurang 1, dengan n itu adalah jumlah simpulnya. Jadi kalau misalnya dia K10, maka semua simpulnya itu berderajat 10 kurang 1, yaitu 9. Tuh. Nah, kemudian yang kedua ada graf teratur atau R regular, yang mana berarti semua simpulnya itu derajatnya sama, yaitu R. Graf teratur ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya graf tersebut setiap simpulnya itu memiliki derajat yang sama. Jadi kalau misalnya dia graf teratur berderajat R, maka semua simpul pada graf tersebut itu akan berderajat R. Begitu. Nah, kemudian ada juga graf siklus. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga, bahwasanya graf siklus ini dia akan membentuk lintasan tertutup dengan semua simpulnya itu akan berderajat 2. Jadi, kalau ada graf siklus, maka semua simpul yang ada pada graf tersebut akan berderajat 2. Artinya dia terhubung dengan 2 simpul gitu, dengan 2 sisi. Nah, kemudian juga ada macam-macam derajat titik pada graf berarah khusus. Nah, jadi ini khusus untuk graf berarah. Yang pertama itu ada namanya source. Source-nya adalah hanya busur keluarnya saja. Busur keluar tadi apa berarti? Out degree. Out degree itu simbolnya ini, degree min, itu akan sama dengan 0. Oh, maaf. Maksud saya, tadi ada kesalahan. Source ini, itu hanya busur keluar. Karena dia hanya busur keluar, hanya out degree. Out degree tadi apa? Simbolnya itu deg plus ya, degree plus. Maka degree min-nya itu sama dengan 0. Itu. Degree min-nya ini akan sama dengan 0. Jadi yang dihitung hanya yang busur keluarnya aja atau degree plusnya. Berkebalikan dengan yang sing ini. Kalau sing ini hanya busur masuknya aja yang dihitung gitu. Sehingga busur keluarnya, yaitu ini, degree plus ini akan sama dengan 0. Karena yang dihitung hanya degree min-nya saja. Nah, kemudian ada lagi isolate, yaitu ketika suatu simpul itu tidak punya busur sama sekali, yaitu tidak punya sisi sama sekali. Artinya berarti mau dia degree plus ataupun degree min itu sama dengan 0 keduanya. Gitu. Kemudian ada juga internal. Internal ini berarti gabungan dari keduanya, yaitu ada busur masuk dan juga ada busur keluarnya, atau kita sebut juga dengan degree total tadi ya. Jadi source-nya adalah degree out-nya, out degree-nya. Kalau sing-nya adalah in degree-nya. Kalau isolate ini adalah simpul yang tidak punya busur sama sekali, jadi derajatnya itu 0. Kalau internalnya adalah degree totalnya. Begitu. Nah, kita masuk lagi ke contoh soalnya. Diketahui graf G dengan derajat simpulnya degree A, yaitu derajat titik A, itu sama dengan 2. Degree B, itu sama dengan 3. Degree C, itu sama dengan 3 juga. Degree D, itu sama dengan 4. Dan degree E, itu sama dengan 2. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah sisi graf G. Nah, di sini kita tahu bahwasannya graf ini berarti memiliki 5 titik, yaitu atau 5 simpul, yaitu A, B, C, D, E. Yang mana A ini itu derajatnya 2, B itu 3, C itu 3 juga, D itu 4, dan E itu 2. Maka untuk mencari jumlah sisinya, kita pakai rumus yang sebelumnya kita pakai, yaitu kardinalitas dari himpunan E atau mutlak E itu sama dengan jumlah semua derajat titiknya yang dibagi 2. Nah, oleh karena itu kita hitung dulu jumlah semua derajat titiknya. Tinggal kita jumlahkan, berarti untuk simpul A itu ada 2, simpul B itu ada 3, C 3 juga, D 4, dan E 5. E 2. Berarti kalau kita jumlahkan, berarti 2 tambah 3, 5, tambah 3 lagi 8, tambah 4, 12, tambah 2 itu 14. Maka kita dapatkan sigma degree V-nya itu sama dengan 14. Baru kita masukkan ke rumus dari jumlah sisinya, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka kita ketahui, kita dapatkan bahwasanya graf G ini
memiliki 7 sisi. Dengan simpulnya yaitu 5 buah, yaitu A, B, C, D, E. Kita lanjutkan. Nah, contoh soal yang kedua, yaitu pada graf berarah, simpul A memiliki degree plus A sama dengan 3 dan degree min A-nya sama dengan 2. Lalu tentukan derajat total simpul A. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya derajat total itu merupakan degree plus ditambah dengan degree min-nya. Jadi langsung kita tambahkan saja derajat total atau degree A-nya sama dengan degree plus A ditambah degree min A. Jadi sama dengan 3 ditambah 2 yaitu 5. Maka kita dapatkan bahwasanya graf berarah ini memiliki graf berarah ini pada simpul A-nya itu memiliki derajat 5. Derajat totalnya 5. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Dalam graf tak berarah dengan loop pada simpul A, jika terdapat 2 sisi biasa ke A dan 1 loop di A, berapa degree A-nya? Nah, karena dia itu punya loop, tadi kita lihat bahwasanya aturannya ketika suatu simpul itu punya loop, maka derajatnya itu dihitung 2. Nah, jadi karena ini tanya itu degree A-nya, derajat titik dari A, maka ini sama dengan 2. 2 yang ini kita ambil dari loop-nya. Karena dia ada 1 loop, di sini kan ada 1 loop di A, dan 1 loop itu dihitungnya 2, maka di sini 2. Nah, kemudian ada 2 sisi biasa juga. 2 sisi biasa berarti 2 sisi yang terhubung ke A gitu, tapi simpul akhirnya bukan A gitu. Jadi karena ada 2 berarti 2 kali 1 sama dengan 2 juga. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Nah, di sini katanya tentukan derajat maksimum dan minimum pada graf dengan derajat simpul 2, 3, 5, 5, dan 6. Nah, di sini kita tahu bahwasannya berarti graf tersebut punya 6 simpul ya. Karena di sini derajatnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena yang ditanya adalah derajat maksimum, berarti kita lihat mana derajatnya di antara derajat-derajat ini yang paling besar, yaitu 6. Maka delta G-nya atau derajat maksimumnya itu sama dengan 6. Nah, lalu derajat minimumnya, kita lihat yang paling kecil di antara derajat-derajat ini, yaitu 2. Maka sigma G-nya atau derajat minimumnya itu sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebuah graf memiliki 5 simpul yang terisolasi, dan 4 simpul lainnya membentuk graf lengkap K4. Berapa jumlah total derajat semua simpul? Nah, kita tahu bahwasannya simpul yang terisolasi, berarti simpul itu tidak memiliki sisi, yang artinya berarti derajat titik dari simpul tersebut adalah 0 gitu. Jadi, 5 simpul terisolasi itu derajatnya itu sama dengan 5 dikali karena tiap simpul itu tidak punya derajat atau derajatnya itu 0, maka 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang graf lengkap K4 berarti kan N-nya atau jumlah simpulnya itu sama dengan 4. Sedangkan jumlah sisinya itu adalah sedangkan jumlah derajat titik di setiap simpulnya itu adalah N-1. Berarti 3 ini. Sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya, bahwasanya kalau ada bahwa ada graf lengkap, maka derajat titik dari graf tersebut adalah N dikali N-1. Karena ini N-nya 4, N-1-nya adalah 3. Berarti 4 kali 3, 12. Lalu kita jumlahkan semuanya. Sigma degree V itu sama dengan 0 dari 5 simpul yang terisolasi dan 12 dari graf keempatnya, sehingga didapatkan hasilnya 12.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu penyajian graf dengan matriks. Yang pertama, itu ada namanya matriks ketetanggaan. Ini. Matriks ketetanggaan itu, kalau dalam matematikanya, definisinya merupakan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix A sama dengan dalam kurung siku A, IJ dari graf G dengan N simpul adalah matriks berukuran N kali N. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu graf, yang graf itu punya N simpul, maka nanti matriks ketetanggaannya itu akan berukuran N kali N dengan masing-masing anggota dari matriksnya itu akan bernilai 1 jika ada sisi dari simpul I ke simpul J. Dan akan bernilai 0 jika tidak ada sisi yang menghubungkannya. Jadi kalau misalkan ada suatu simpul misalnya dari A ke B, A sama B, dari A ke B itu akan bernilai 1 jika dia A dan B itu ada sisinya atau terhubung gitu. Tapi akan bernilai 0 jika A dan B itu tidak terhubung. Begitu. Nah, jadi ketentuan-ketentuan dalam matriks ketetanggaan ini, yang pertama yaitu untuk loop. Nah, jika sebuah graf itu terdapat loop di dalamnya, untuk simpul V IJ, maka AIJ-nya itu sama dengan 1. Jadi simpulnya itu dihitung 1 gitu. Kemudian kalau ada sisi ganda, maka jika terdapat lebih dari satu sisi antara VI dan VJ, maka AIJ-nya diisi dengan jumlah sisi tersebut. Kita lihat di sini, di contohnya, ini. Nah, jadi matriks ketetanggaannya itu adalah N kali N ya, dengan N itu adalah jumlah simpulnya. Kita lihat pada graf ini, jumlah simpulnya yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 simpulnya. Maka matriks kita akan berukuran 4 kali 4. Gitu. Dengan yang ini adalah simpul-simpulnya nih. 1, 2, 3, 4 ini merupakan simpul-simpul dari grafnya. Ini juga 1, 2, 3, 4 ini merupakan simpul-simpul dari grafnya. Jadi kalau matriks ketetanggaan ini, dia dari simpul ke simpul dihitungnya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. 1 ke 1. 1 ke 1. Kita lihat di sini. Dari 1 ke titik 1, itu kan tidak ada sisi yang menghubungkan kan? Makanya dia 0. Karena dia itu kan ke dirinya sendiri. Sedangkan dia tidak ada loop di sini. Maka dia hitungnya 0. Kemudian 1 ke 2, itu ada sisinya nih. 1 yaitu E1. Maka 1 ke 2 ini dihitungnya 1. Tuh. Lalu 1 ke 3. 1 ketiga ini. 1 ke 3 ini kan ada 2 sisi ya yang menghubungkannya, yaitu E3 dan E4. Karena ada 2, maka kita tulisin di sini 2. Gitu. Kemudian 1 ke 4. 1 ke 4. 1 ke 4 kan tidak ada sisi yang menghubungkannya secara langsung, maka kita buat 0. Begitu juga dengan 2, kita mulai dari simpul 2 ini ke simpul 1. Ke simpul 1 nih, ada satu sisi yang menghubungkannya, yaitu E1. Maka dari 2 ke 1 ini, kita ambil dia 1 nilainya. Kemudian 2 ke 2, itu tidak ada loop, maka dia 0. Lalu 2 ke 3, nih dari 2 ke 3 di sini, itu cuma ada 1 sisinya. Makanya di sini dihitungnya 1. Tuh. Kemudian dari 2 ke 4. 2 ke 4, itu juga cuma 1, yaitu E5. Maka dihitungnya juga 1. Kemudian yang 3 juga. Dari 3 kita lihat ke 1 dulu. Ke 1 itu ada 2 yang menghubungkannya. 2 sisi yang menghubungkannya. Yaitu E3 dan E4. Makanya di sini dibuatnya 2. Begitu juga dengan 3 ke 2. Dia akan 1. Kemudian 3 ke 3. Karena dia ada loop di sini, maka kita hitung 1 tadi. Sesuai dengan aturan tadi. Kalau ada loop, maka kita hitung 1. Berarti dari 3 ke 3 itu ada 1. Kemudian 3 ke 4, itu ada 2 sisi yang menghubungkannya, yaitu E6 dan
E7, makanya kita buat di sini 2. Begitu juga dengan yang 4, ke 1 itu 0, tidak ada sisi yang menghubungkan, ke 2 itu 1, ke 3 itu ada 2, dan ke 4 sendiri itu tidak ada, karena tidak ada loop di 4 ini. Gitu. Jadi seperti itu untuk matriks ketetanggaan. Lalu ada juga sifat-sifat dari matriks ketetanggaan. Nah, jika dia itu adalah suatu graf tak berarah, maka matriksnya itu akan simetris. Simetris dalam artian berarti dia ada diagonal kosong di matriks tersebut. Nih. Kalau kita lihat di sini, yang ini kan tidak berarah ya grafnya, tak berarah, maka dia akan membentuk simetris di diagonalnya, matriks simetris. Ini kan diagonalnya tuh yang sini kan, yang tengah-tengah nih kan 0 semuanya. Lalu yang sebelah sini, segitiga bawah sama segitiga atasnya itu akan simetris. Begitu. Nah, namun untuk graf tidak berarah, maka dia tidak harus simetris. Seperti yang ini, contoh kedua, ini kan graf tidak berarah ya, maka dia bisa tidak simetris. Gitu. Nih, ini kan tengah-tengahnya juga bukan diagonal 0, bukan matriks 0 di tengah ini. Hanya ini segitiga bawah dan segitiga atasnya juga tidak simetris, tidak sama. Itu. Nah, diagonal utama sama dengan 0 untuk graf tanpa loop. Nah, jadi kalau suatu graf itu tidak ada loopnya, yang artinya semua simpulnya itu tidak ada loopnya, maka diagonal utama itu akan 0. Seperti yang ini tadi, seperti yang contoh 1 tadi. Ini diagonal utamanya semuanya adalah 0. Sedangkan yang kedua ini, karena si A ini punya loop, maka A-nya ini sama dengan 1. Makanya dia tidak 0 semuanya. Gitu. Untuk graf berbobot, AIJ-nya itu dari bobot sisinya. Jadi kalau misalnya kayak gini, dari A ke B, nih kita lihat, dari A ke B ke sini, itu kan sisinya itu bernilai 5. Maka matriksnya itu kita isi juga dengan 5. Begitu juga dengan dari B ke E. Ini B ke E ini, itu 6. 6 karena sisi ini juga 6. Jadi kita masukkan saja bobotnya itu ke matriksnya. Terus juga jumlah baris atau kolom I derajat simpul I jumlah baris atau kolom I sama dengan derajat simpul I untuk graf tak berarah. Nah, jadi kalau misalnya untuk graf tidak berarah seperti contoh 1 ini, maka jumlah baris atau kolom I-nya itu sama dengan derajat simpulnya. Misalnya kayak ini, A, kita mau menghitung derajat simpul A misalnya, derajat titik untuk simpul A. Maka kita lihat saja baris A atau kolom A, dia akan sama karena dia simetris. Berarti kan ini ada 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 0 itu 2, 2 tambah 0 juga 2. Maka berarti derajat titik dari A ini sama dengan 2. Begitu juga dengan B. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Berarti derajat titik B-nya itu sama dengan 3. Gitu. Ataupun kita hitung dari kolomnya, boleh juga. Kolom A berarti derajat titik A-nya itu sama dengan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2. Akan sama dengan mau dia dihitung baris dulu ataupun kolom sama, karena dia simetris. Nah, berbeda untuk graf berarah, jumlah kolom I itu sama dengan degree mean-nya. Degree mean itu tadi apa? Berarti degree mean itu dia in degree, berarti masuk, busur yang masuk gitu. Jadi kolomnya ini, berarti kalau kita mau menghitung derajat masuknya, berarti kita tinggal hitung kolomnya. Berarti di A itu ada 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berarti sama dengan 1. Jadi derajat masuk, busur masuk pada simpul A ini ada 1 gitu. Sedangkan
kalau kita menghitungnya itu jumlah baris, maka kita akan mendapatkan degree plusnya atau derajat keluarnya, yaitu misalnya ini yang A. Yang A kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3. Berarti pada simpul A ini ada 3 busur yang keluar dari simpul A itu gitu. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk baris dan kolom pada graf tak berarah, itu akan sama dengan derajat simpulnya. Tapi kalau untuk graf berarah, barisnya itu menyatakan derajat keluarnya, sedangkan kolom itu menyatakan derajat masuknya. Nah, kemudian penyajian graf dengan matriks yang kedua yaitu adalah matriks insidensi, yaitu adalah matriks yang menunjukkan hubungan antara simpul dan sisi dalam suatu graf. Jadi dia kalau matriks ketetanggaan itu menghubungkan antara simpul, menunjukkan hubungan antara simpul dengan simpul. Kalau misalnya matriks insidensi itu menunjukkan hubungan antara simpul dengan sisi. Definisi secara matematikanya adalah matriks insidensi M dilambangkan dengan M besar. Kalau ketetanggaan tadi dilambangkan dengan A besar ya. Itu M besar akan sama dengan dalam kurung siku MIJ. Artinya MIJ ini anggota matriksnya. Dari graf G dengan M simpul dan M sisi adalah matriks berukuran N kali M nah jadi kalau ada suatu graf yang punya M simpul dan M sisi, berarti matriks insidensinya akan berukuran N kali M, atau jumlah simpul dikali jumlah sisi. Dengan aturannya ini, yang pertama untuk graf tak berarah, maka MIJ ini sama dengan 1 jika simpul I itu terkait dengan sisi J, yang artinya berarti simpul I ini bersisian dengan sisi J, gitu. Dan akan bernilai 0 jika tidak bersisian atau tidak terkait. Tuh. Sedangkan untuk graf berarah, MIJ ini akan sama dengan 1 jika sisi J itu keluar dari simpul I, yang artinya berarti dia merupakan busur keluar gitu ya, akan bernilai 1. Sedangkan akan bernilai min 1 jika sisi J itu masuk ke simpul I. Jadi kalau ada suatu simpul dan ada busur masuk ke simpul tersebut, maka dia akan bernilai min 1. Nah, lalu dia akan bernilai 0 jika tidak terkait atau ada loop di simpul tersebut. Begitu. Nah, sifat-sifat dari matriks insidensi ini yang pertama, yaitu setiap kolom memiliki tepat 2 nilai 1 untuk graf tak berarah kecuali loop. Nah, jadi karena sisi itu terhubung antara 2 simpul, maka dia akan simpul yang bernilai 1 pada sisi tersebut tuh hanya 2 gitu, karena sisi itu menghubungkan hanya 2 simpul. Tuh, makanya hanya ada 2 nilai 1 pada setiap kolomnya. Nah, jadi kolom-kolom itu merepresentasikan sisinya, sedangkan baris-baris itu merepresentasikan simpulnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk graf tak berarah, setiap kolom akan memiliki nilai 1 dan akan memiliki 1 nilai 1 dan 1 nilai min 1. Karena di sisi tersebut atau di busur tersebut tentu ada yang keluar dan juga ada yang masuk gitu. Makanya dia 1 dan min 1. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu jumlah nilai 1 pada baris I merupakan derajat simpul I-nya. Kita lanjut ke contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Karena di sini graf ini dia punya 5 simpul A, B, C, D, E. Kita
kita buat dalam barisnya ini. Ada baris A, baris B, baris C, baris D, baris E. Lalu ada juga sisinya ini ada 6. Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat dalam kolomnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6. Cara melihatnya, itu kita lihat dulu dari sisinya. Untuk sisi 1 ini, nih, dengan sisi A, apakah dia bersisian? Iya, jika iya maka buat 1. Tapi jika tidak, maka buat 0. Karena sisi 1 ini bersisian dengan A dan C, maka pada kolom 1 ini, itu yang nilainya 1 itu hanya pada A dan baris C, baris A dan baris C, sedangkan baris B, D, E-nya itu 0 pada kolom 1 ini. Begitupun dengan pada kolom 2. Kita lihat sisi 2 itu bersisian dengan simpul A dan simpul B. Maka yang bernilai 1 itu hanya baris A dan baris B, yang lainnya 0. Begitu juga dengan yang 3, bersisian dengan simpul C dan D, berarti yang bernilai 1 adalah baris C dan D. 4 juga gitu. 4 B dan D, berarti yang 1 B dan D. Yang 5 juga B dan E, berarti yang bernilai 1 itu baris B dan baris E. Yang ini sama yang ini. Yang 6 juga D sama E, berarti yang bernilai 1 adalah pada baris D dan pada baris E. Yang ini, selebihnya 0. Itu adalah matriks insidensi pada graf tidak berarah. Nah, sedangkan pada graf berarah, kita punya 1 dan min 1. 1 untuk ketika dia keluar, dan min 1 ketika dia masuk. Nah, kita lihat E1. E1 ini, dia keluar dari A, berarti dia positif 1. Dan dia masuk ke B, berarti dia negatif 1. Begitupun juga dengan E2, itu dia E2 yang ini, dia itu keluar dari A, berarti yang pada baris A-nya itu bernilai 1, dan dia masuk ke simpul C, berarti pada baris C-nya itu bernilai min 1. Begitu seterusnya sampai E7. Nah, E8 itu karena dia merupakan loop, maka nilainya adalah 1. Untuk loop D itu nilainya 1. Makanya di sini untuk E8 itu hanya ada 1 angka, yaitu 1, dan min 1-nya tidak ada karena dia merupakan loop. Nah, kemudian penyajian graf yang ketiga, yaitu ada namanya senarai ketetanggaan, yaitu disebut juga dengan adjacency list, yang itu merupakan salah satu cara merepresentasikan graf dalam struktur data. Nah, dalam representasi ini, setiap vertex atau simpulnya itu menyimpan daftar vertex-vertex lain yang bertetangga dengannya, atau yang terhubung langsung melalui sisi atau edge-nya. Gitu. Kalau kita lihat contohnya di sini, misalnya di sini ada sebuah graf G. Ini graf G. Nah, maka senarai ketetanggaannya adalah kita buat dulu tabel yang terdiri dari kolom simpul awal dan juga kolom simpul akhir. Nah, pada kolom simpul awal ini, kita buat semua simpul yang ada pada grafnya. Ini kan ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita buat semua di sini. Lalu untuk simpul akhirnya, kita lihat simpul awalnya ini terhubung atau memiliki sisi ke simpul mana aja. Gitu kayak ini kan simpul satunya, simpul awalnya kan di 1. Nah, simpul 1 ini dia terhubung ke 2 dan juga ke 3, maka simpul akhirnya yaitu 2,3. Begitu juga dengan yang 2, ini kan dia terhubung ke simpul 1 dan simpul 3. Berarti untuk simpul awal 2 itu simpul akhirnya 1,3. Begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau yang 4 ini karena dia tidak terhubung ke simpul manapun dan dia tidak memiliki sisi, yang artinya dia ini simpul terpencil, maka dia 0. Berarti dia tidak ada, bukan 0 tapi tidak ada simpul akhirnya. Jadi kita strip saja. Untuk simpul 7, karena dia itu berupa loop atau gelang, yang mana dia berawal dan berakhir di titik yang sama, maka dia simpul awalnya 7, dan simpul akhirnya juga dia 7.
gitu. Lalu kita lihat lagi ke yang lain. Nah ini juga sama seperti tadi, ada graf H, yang mana untuk senarai ketetanggaannya kita buat dulu kolom tabel dengan 2 kolom, yaitu ada simpul awal dan simpul akhirnya. Pada simpul awal kita isi semua simpul yang ada pada graf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita lihat simpul A ini terhubung ke simpul mana aja. Ada simpul B, ada simpul F, ada juga simpul H. Berarti B, F, H. Begini. Begitu juga seterusnya. Sampai dia ke simpul akhirnya, yaitu simpul H. Nah, untuk simpul B ini, dia kan terhubung ke 3 simpul. Namun derajatnya dia ada 4, karena dia ke simpul E-nya, itu dia punya 2 sisi. Maka, untuk simpul B ini, simpul awalnya B, maka E-nya itu dihitung 2 kali, ditulis 2 kali. Jadi dia A, C, E, dan E. Gitu. Karena, kenapa E-nya 2 kali? Karena dia memiliki 2 sisi yang terhubung ke simpul E. Lanjut. Nah, ini untuk graf berarah. Untuk graf berarah, maka kita harus melihat dari simpul awalnya itu merupakan tempat keluarnya busur itu, gitu, busur atau arcs-nya itu. Jadi seperti biasa kita buat dulu tabel simpul awal dan simpul akhir, lalu kita masukkan semua simpulnya di simpul awal. Nah, untuk V1 yang ini, itu kan dia terhubung ke V2. Nah, dia ini kan tempat keluarnya kan di V2, maka bisa kita buat di sini V2. Lalu dia juga terhubung ke V4. Dengan dia kan juga keluarnya dari V1 kan, maka juga dibuat dia V4. Dan juga karena dia ada loop 1, yang mana loop itu berarti keluar dan masuknya itu di simpul yang sama, maka juga dia dibuat dari V1 ke V1. Nah, sedangkan kayak V5 ini kan sebenarnya punya garis ya, yang terhubung ke V4, namun dari arahnya itu garis ini tuh masuk ke V5, tidak ada yang keluar gitu. Sedangkan yang kita ambil itu adalah simpul akhir itu adalah simpul yang keluar dari simpul awal gitu. Jadi karena ini tidak ada simpul yang keluar dari simpul V5, maka tidak ada simpul akhirnya. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk penyajian graf dengan matriks yang pertama. Nah, misalnya di sini katanya, buatlah matriks ketetanggaan untuk graf tak berarah berikut. Nah, jadi ada suatu graf yang tidak berarah. Nah, sama seperti pembahasan kita tadi, maka kita buat matriks dengan ukuran n kali n. Maka kita tentukan dulu n-nya berapa. Karena pada graf ini n-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada n-nya itu sama dengan 5, maka matriks ketetanggaannya itu adalah 5 kali 5. Dengan kita buat di sini, di setiap baris dan kolom itu mewakili setiap simpul. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, gitu. Lalu kita lihat lagi hubungan di antara masing-masing simpulnya. Yang pertama yaitu simpul A. Simpul A ini terhubung ke simpul E, simpul D, dan simpul C. Berarti untuk kolom E, D, dan C itu bernilai 1. Ini. Lalu yang B lagi. Yang B itu terhubung ke simpul E dan simpul D. Maka pada baris B ini, untuk yang kolom D dan E-nya itu bernilai 1. Sedangkan yang lainnya bernilai 0. Simpul C juga gitu. Kita lihat simpul C ini terhubung ke simpul A dan juga simpul D. Berarti untuk baris C yang kolom A itu bernilai 1, baris C yang kolom D juga bernilai 1. Kemudian yang D juga gitu, D itu terhubung ke simpul A, simpul B, dan simpul C. Berarti untuk baris D, di kolom A, B, dan C itu bernilai 1, sedangkan yang lainnya itu bernilai 0. Kemudian pada yang terakhir simpul E
itu terhubung ke A dan ke B. Maka pada baris E di kolom A dan B itu bernilai 1 dan yang lainnya itu 0. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, ini kebalikannya lagi. Diketahui matriksnya, lalu kita gambarkan graf berarahnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan. Ini harusnya gambarkan graf tak berarahnya. Kan ini grafnya tidak berarah. Oke, nah matriks ketetanggaannya tuh misalnya ini. Berarti kalau kita lihat dari matriksnya, berarti kita tahu bahwasannya graf itu memiliki 5 simpul. Dengan masing-masing simpulnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lihat aja di sini, kita buat dulu simpul 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lihat untuk yang simpul 1 itu terhubung ke simpul 2 dan simpul 5. Jadi kita hubungkan aja lagi. 1 ke simpul 2, 1 ke simpul 5. Kemudian untuk yang simpul 2 itu terhubung ke simpul 1, simpul 3, dan simpul 5. Untuk yang 2 itu terhubung ke simpul 1, simpul 3 yang ini, dan juga simpul 5. Kemudian yang simpul 3 itu terhubung ke simpul 2 dan 4. Ini 3 terhubung ke simpul 2 dan simpul 4. Kemudian simpul 4 itu terhubung ke simpul 3 dan simpul 5. Yang ini 4 terhubung ke simpul 3 dan simpul 5. Kemudian simpul 5 ini terhubung ke simpul 1, 2, dan 4. Ini 1, 2, dan 4. Jadi untuk matriks ini, matriks ketetanggaan ini bisa kita buat grafnya itu berbentuk seperti ini. Salah satunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin graf dengan bentuk yang berbeda, juga tidak masalah. Yang penting matriks ketetanggaannya ini sesuai dengan graf tersebut, gitu loh. Nah, kemudian soal selanjutnya yaitu dari matriks ketetanggaan berikut, tentukan derajat setiap simpul. Nah, jadi matriks ini adalah matriks suatu graf tak berarah. Lalu kita diminta untuk menentukan derajat setiap simpulnya. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwasanya untuk graf tak berarah, itu jumlah angka di baris ataupun di kolomnya itu menjadi derajat simpul dari derajat titik dari simpulnya. Berarti dari simpul A itu derajatnya adalah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk derajat simpul B itu 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2. Untuk derajat simpul C itu sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Maka kita dapatlah derajat dari masing-masing simpulnya berdasarkan informasi dari matriks ketetanggaannya ini. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal selanjutnya. Buatlah matriks insidensi untuk graf berikut. Nah, jadi ada graf. Ini kalau kita lihat ini merupakan graf berarah. Lalu kita disuruh membuat matriks insidensi, berarti hubungan antara sisi dan simpulnya. Berarti kita lihat dulu. Untuk simpulnya dia ada V1, V2 sampai V6, berarti dia ada 6. Berarti N-nya itu sama dengan 6. Lalu sisinya kita lihat di sini ada E1, E2 sampai E7. Berarti sisinya ada 7. Berarti matriks kita akan berbentuk 7 kali 6. Mohon maaf teman-teman. Berarti matriks kita itu ukurannya adalah 6 kali 7 karena dia jumlah simpul dikali dengan jumlah sisinya. Jumlah simpulnya itu 6 dan jumlah sisinya itu 7. Jadi matriks kita itu 6 kali 7 gitu. Nah, lalu kita lihat dulu. Setelah kita buat matriksnya itu 6 kali 7, kita buat yang di kolom, yang di baris itu merepresentasikan jumlah simpulnya, merepresentasikan simpulnya, sedangkan yang di kolom itu merepresentasikan sisinya.
Lalu kita lihat lagi di E1. Ini E1. E1 tuh dia keluar dari V3 masuk ke V4. Berarti V3-nya 1 dan V4-nya min 1. Jangan lupa kalau dia keluar dari simpul berarti dia nilainya 1. Kalau dia masuk ke simpul nilainya itu min 1. Nah, untuk E2 yang ini dia keluar dari V4 masuk ke V5. Berarti V4-nya 1, V5-nya min 1. E3 itu dia keluar dari V2 ke V5. Berarti V2-nya 1, V5-nya min 1. Kemudian E4 lagi yang ini. E4 ini dia keluar dari V4 masuk ke V1. Berarti dia yang E4 ini V4-nya 1, V1-nya min 1. Kemudian E5 itu dia keluar dari V2 ke V4. Berarti E5 ini satunya di V2 dan min satunya di V4. Kemudian untuk E6 yang ini itu udah keluar dari V1 dan masuk ke V2. Berarti V1-nya itu 1 dan V2-nya itu min 1. Dan yang terakhir E7 itu dia dari V2 keluar masuknya ke V6. Berarti V2-nya itu 1 dan V6-nya itu min 1. Begitu cara membuat matriks insidensinya untuk graf berarah. Kita lanjut kepada contoh soal yang selanjutnya. Diketahui matriks insidensi graf berarah itu ada ini matriks 3x3 berarti memiliki 3 simpul dan juga 3 sisi. Lalu katanya tentukan degree plusnya dan degree minnya untuk setiap simpul. Nah, seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, begitu bahwasanya kolom itu merepresentasikan degree plus, sedangkan baris itu merepresentasikan degree minnya. Degree plus ini berarti dia yang angkanya itu plus gitu teman-teman. Degree plus itu berarti Baiklah teman-teman, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui matriks insidensi graf berarah. Ini matriksnya. Kalau kita lihat dari matriksnya, ini adalah matriks 3x3 dengan 3 simpul dan 3 sisi. Pertanyaannya adalah tentukan degree plus dan juga degree minnya untuk setiap simpulnya. Degree plusnya itu berarti yang bernilai positif dan degree minnya itu yang bernilai positif. Degree minnya itu berarti yang bernilai negatif. Nah, untuk V1 atau simpul V1 ini, itu kan degree plusnya atau misalnya yang positifnya itu hanya 1 gitu, makanya dibuat di sini 1. Dan juga untuk yang degree minnya, yang bernilai min berarti juga cuma 1, makanya di sini dibuat juga 1. Lalu V2 juga gitu, degree plusnya itu di V2 ini hanya 1, yang di E3 ini, makanya dia dibuat 1. Kemudian degree minnya juga hanya 1, makanya dia juga dibuat 1. Dan V3, degree plusnya ini juga cuma 1 di E2, makanya dibuat 1. Kemudian degree minnya itu juga hanya 1 di E3, makanya juga dia dibuat 1. Maka dapatlah kita degree plus dan juga degree minnya untuk setiap simpul yang ada pada matriks insidensi ini. Begitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Jika teman-teman ada yang masih ragu ataupun masih bingung dengan penjelasan saya, mari kita berdiskusi dan teman-teman buat pertanyaan di kolom komentar saja. Nanti insya Allah akan saya balas sepemahaman saya. Begitu teman-teman. Nah, oke. Karena itu, maka saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian dan juga antusias teman-teman semua untuk melihat video saya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.